nikmat yang sangat agung adalah nikmat al-hidayah ya. Dan hidayah ini benar-benar hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa diperoleh oleh orang yang memiliki harta yang banyak atau yang memiliki kekuasaan ya. Tidak ya. Siapa yang Allah kasih hidayah maka dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang Allah tahan hidayah darinya maka dia tidak akan mendapatkannya ya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa beri hidayah kepadanya. Bahkan para nabi juga tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang mereka cintai ya. Allah telah memberikan contoh yang banyak dalam Al-Qur'an tentang para nabi ya. Seperti kita tahu bagaimana Nuh alaihissalam tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya dan putranya ya. Ya, sampai dia berusaha di detik-detik terakhir ya, ketika putranya akan tenggelam dia masih berkata, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naik dulu ke kapal kami dan jangan kau termasuk orang-orang kafir. Sampai dia menggunakan ya bunayya, itu putraku, bukan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang kepada putranya. Tetapi putranya tetap ngeyel, dia mengatakan qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Aku akan pergi ke gunung yang bisa menolongku dari air banjir ini ya. Akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya ada ombak yang menghalangi antara mereka berdua, akhirnya dia pun meninggal dunia. Itu pun Nabi Nuh masih mendoakan putranya dan Allah akhirnya tegur ya. Ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Wahai Nuh, sungguhnya putramu bukanlah dari keluargamu, sungguhnya dia telah melakukan amal yang tidak saleh, itu dia kafir. Maka jangan kau berdoa kepadaku, meminta kepadaku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada putranya. Istrinya pun dia tidak mampu. Ratusan tahun dia dakwahi, ternyata tidak mampu. Demikian juga Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ya, yang Allah mengatakan tentang Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Kanata tahta abadaini min ibadina salihaini fa khanatahuma ya. Istri Nuh, istri Lut alaihi wassalam, keduanya adalah istri-istri dari dua hamba kami yang saleh. Kata Allah fa khanatahuma, namun kedua istri tersebut berkhianat kepada suami mereka ya. Akhirnya waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin, maka masuklah mereka kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang pertama kali masuk neraka. Bahkan kata para ulama, Nabi Nuh dan Nabi Lut sama sekali tidak bisa memberi secercah harapan kepada keduanya. Makanya Allah berkata faqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka masuklah kalian berdua wahai istri Lut dan istri Nuh bersama orang-orang yang masuk neraka. Yaitu tidak ada dikatakan di neraka kalian karena kalian dua istri Nabi, kalian berdua istri nanti masuk nerakanya belakangan. Enggak, masuk bareng bersama yang lainnya. Masuk bareng bersama yang lainnya sehingga Nuh dan Lut alaihi wassalam tidak bisa memberi harapan kepada mereka berdua di akhirat sama sekali. Bahkan mereka berdua masuk neraka bersama yang lainnya. Dan Allah juga beri contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya ya. Sampai berusaha berdakwah dengan sebaik mungkin, dengan selembut mungkin, namun tetap tidak mendapat hidayah, bahkan ayahnya marah. Dia berkata, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti dakwahi aku wahai Ibrahim, kata ayahnya, aku akan merajam engkau. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya dengan penuh kesedihan ya. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, begitu semangat mendakwahi pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai ya. Dan Abu Talib itu manzilahnya seperti ayahnya sendiri karena Abu Talib dan Abdullah ayahnya Nabi saudara kandung.
Dan Abu Talib mencintai Nabi seperti layaknya anaknya sendiri, bahkan lebih cinta daripada anak-anaknya. Ya. Oleh karenanya Nabi sangat sangat sayang kepada Abu Talib. Namun ketika dia meninggal, ya, atau Rasulullah dakwahi dengan berbagai macam dalil, bukti, dan itu diketahui kebenarannya oleh Abu Talib. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Abu Talib sakit keras, maka Nabi SAW pun mendakwahinya di akhir hayatnya, namun tetap dia memilih di atas agama kesyirikan. Maka Nabi berkata, la astaghfirannallaha laka ma lam unha anka. Saya akan mohon ampunan kepada Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Rasulullah ada perasaan ini mungkin dilarang, dan benar akhirnya Allah melarang. Allah turunkan firman-Nya, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada orang musyrikin meskipun karib kerabat. Kemudian Allah turunkan ayat khusus tentang Abu Talib, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ini semakin menjelaskan bahwasanya hidayah benar-benar hak Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dapat hidayah, maka dia tahu bahwasanya murni itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya.